Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 256, Pertarungan antara Pembangkit Tenaga 4. Yun Feng akrab dengan beberapa anak muda ini. Mereka adalah murid arogan, yang berada di gerbang kota bersama Huang Zuyelian. Salah satu dari mereka berkata dengan kejam di wajahnya, kali ini, Yun Feng dan wanita jalang itu pasti akan mati. Itu benar, pembangkit tenaga listrik yang ditemukan paman pasti akan membuat mereka menyesal. Siapa yang memberinya nyali untuk membunuh orang-orang dari keluarga Huangzu? Pelacur itu pantas mati, dan itu, bukankah dia sudah mati sekarang? Dia meninggal sangat cepat. Aku benar-benar ingin menjatuhkannya sendiri sampai mati. Yun Feng dan gadis itu harus dijual ke rumah bordil untuk disiksa. Mendengar ini, Yun Feng sudah terlihat sangat cemberut. Beberapa anak laki-laki berbicara dengan keras seolah-olah tidak ada orang lain dan tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu, seolah-olah tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka. Tubuh Yun Feng tiba-tiba muncul di langit dan dia berjalan mendekat. Beberapa anak segera berteriak ketika mereka melihat Yun Feng. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Seseorang? Anak-anak muda itu langsung melebarkan mata mereka ketika mereka melihat Yun Feng. Mereka segera berkumpul dengan kilatan ketakutan di mata mereka, sama sekali tidak seperti kesombongan yang mereka miliki sekarang. Bukankah kamu baru saja berdiskusi dengan hidup? Lanjut, Yun Feng meringkuk bibirnya dan mencibir saat dia melirik semua orang dengan mata hitamnya. Beberapa anak muda semuanya merasa sedikit terengah-engah. Jangan terlalu tidak tahu malu. Beraninya kau mendengarkan kami berbicara. Seorang pria muda berteriak saat dia menatap Yun Feng dengan kuat dengan matanya sementara tubuhnya terus bergetar. Itu benar, orang tuamu juga bukan orang baik. Mereka membesarkan seseorang sepertimu. Tepuk, sebuah tangan menamparkan pipi orang yang berbicara langsung, membuat suara yang keras dan jelas. Pemuda itu dirobohkan ke tanah oleh Yun Feng dan dia tidak bangun lagi. Beberapa anak muda lainnya semua tercengang. Kaki mereka terus gemetar. Kamu membunuh. Jika kamu mengatakan sesuatu yang menghina orang tuaku lagi, aku akan menghajar kalian masing-masing. Matanya seperti pedang tajam yang menusuk beberapa pemuda ini dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka segera menutup mulut karena ketakutan, lalu menggelengkan kepala lagi dan lagi dengan panik. Apa yang salah? Beberapa orang berlari masuk. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mata mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke rumah keluarga Huangzu. Yun Feng mencibir saat dia melambaikan tangannya. Pria yang berbicara langsung berhenti berbicara dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti jeli. Yang lain tiba-tiba bergetar setelah melihat ini. Taktik apa itu? Gadis remaja di depan mereka adalah. Siapapun yang berbicara lagi akan berakhir seperti orang ini. Yun Feng melirik pria yang tergeletak di tanah. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Yun Feng segera mengangkat tangannya saat beberapa orang lainnya jatuh ke tanah dengan diam lagi. Beberapa pemuda telah kehilangan kekuatan untuk bertahan sejak lama. Tubuh lemas mereka terduduk di tanah. Salah satu dari mereka sangat ketakutan sehingga dia pipis di celana dan tercium bau menyengat. Yun Feng meliriknya dengan sinis. Orang-orang terus bergegas dan Yun Feng terus membunuh beberapa dari mereka di sana. Ada semakin banyak orang berbaring di halaman. Beberapa pemuda itu benar-benar tersesat. Mereka merasa telah menyinggung Dewa Wabah, yang seharusnya tidak mereka provokasi. Sejumlah besar anggota keluarga Huangzu mati di lingkungan yang aneh. Bibir yang tersisa gemetar. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengirim pesan dan hanya berjongkok di sana saat mereka gemetar, menyaksikan Yun Feng membunuh orang dengan taktik yang begitu kuat satu demi satu. Akhirnya, seorang pria yang marah masuk. Ketika dia melihat Yun Feng, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dan dia juga menyadari sesuatu setelahnya. Dia segera menggeram marah karena malu, kamu masih hidup. Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum, yang membuat pria itu marah. Tuan Huangzu, Anda belum mati, jadi saya pasti harus hidup. Huangzu Fu melihat pemandangan di halaman dengan dingin di matanya. Ada orang di seluruh tanah, seolah-olah sebagian besar orang di halaman keluarga Huangzu berbaring di sini.
Ketika Huang Zufu melihat beberapa anak muda berdiri di samping Yun Feng, ekspresinya benar-benar berubah. Mereka adalah anak-anak dari generasi muda keluarga Huangzu. Jika sesuatu terjadi pada mereka, akar keluarga Huangzu akan hancur. Mereka bisa menyerahkan segalanya dan membiarkan seseorang menghancurkan apapun, tapi akar dari garis keturunan mereka tidak bisa dipatahkan. Orang dengan garis keturunan mereka tidak bisa mati. Jika mereka mati, keluarga Huangzu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Yun Feng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah Tuan Baili tidak memberimu pelajaran yang cukup? Huang Zufu berkata dengan dingin. Dalam pikiran Huang Zufu, Master Baili adalah pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Jika dia mengatakan dia akan memberi Yun Feng pelajaran, dia pasti akan melakukannya dan pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Setelah dihukum oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu, Yun Feng masih berani memprovokasi dia. Dia benar-benar tidak punya hal lain untuk dilakukan. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Tuan Huangzu, Tuan Baili adalah kartu truf terakhirmu. Ekspresi Huang Zufu berubah. Apakah hal-hal berubah? Apakah Tuan Baili tidak melakukan apa-apa? Huang Zufu melirik Yun Feng dengan matanya dan jantungnya berdebar kencang ketika dia menemukan bahwa Yun Feng tidak terluka sama sekali. Kamu seharusnya takut. Tuan Baili bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Huang Zufu menekan kepanikan di benaknya, sementara Yun Feng tertawa lebih bahagia. Tawanya membuat hati semua orang di keluarga Huangzu berdebar dan mereka benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Namun, senior itu juga mengatakan bahwa masalah keluarga Huangzu tidak akan ada hubungannya dengan dia mulai sekarang. Yun Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih salah satu dari sedikit anak muda di sebelahnya. Anak muda ini langsung merintih. Jari-jari ramping Yun Feng tersangkut di tenggorokannya dengan tepat. Wajah anak itu berubah dari pucat menjadi merah. Sepertinya dia tercekik. Biarkan dia pergi. Jika kamu berani menyentuh mereka, gadis kecil itu akan berakhir seperti orang yang meninggal sebelumnya. Huang Zufu menyipitkan matanya dengan ganas dan berteriak dengan suara dingin. Dia jelas bukan idiot. Sebelum dia menyadari ada yang tidak beres dalam keluarga Huangzu, dia sudah mengirim 5 tuan untuk menyerang gadis itu. Begitu dia mendapatkan gadis itu di tangannya, Yun Feng pasti akan menjadi miliknya juga. Setelah mendengar itu, api di hati Yun Feng segera naik. Kelompok orang yang tercela dan tak tahu malu ini tidak mempelajari pelajaran mereka dan bahkan berpikir untuk menyentuh Mu Xiaojin. Yun Feng mengerahkan kekuatannya dengan tangannya. Retakan. Kepala anak laki-laki yang dia pegang di tenggorokannya miring saat dia kehilangan napas dan tubuhnya menjadi lunak, tergantung di tangan Yun Feng. Yun Feng melemparkan anak laki-laki yang sudah mati ini tepat di depan Huang Zufu. Bab 257, Kehancuran, 1. Tuan Huangzu, mari kita cari tahu siapa di antara kita yang akan mati lebih cepat. Melihat bahwa Huang Zufu langsung menjadi pucat, Yun Feng melintas ke pemuda yang tersisa dan meraih 2 dari mereka. Murid Huang Zufu berkontraksi saat dia meraung, jangan berani. Yun Feng tertawa dingin dan keras. Tentu saja aku tahu. Dia mengerahkan kekuatannya, dan kedua pemuda yang berjuang itu segera mati di tangannya. 3 dari pemuda itu terbunuh tanpa melakukan perlawanan, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Huang Zufu. Yun Feng jelas benar-benar marah. Mata Huang Zufu memerah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah memainkan satu-satunya kartu trufnya, namun tidak berhasil sama sekali. Dia hanya bisa berharap bahwa orang-orang yang dia kirim membawa kabar baik kembali. Kemudian, dia akan memotong Yun Feng menjadi beberapa bagian. Namun, kemarahannya tidak akan terobati bahkan jika dia melakukan itu. Yun Feng mencibir. Karena dia melindungi Mu Xiaojin sebagai penyihir tingkat komandan, berapa banyak orang dari keluarga Huangzu yang mampu membunuhnya. Bahkan para ahli level 9 tidak akan mampu menembus penghalang mental. Mu Xiaojin benar-benar aman. Yun Feng telah kehilangan semua kesabarannya karena provokasi terus-menerus dari keluarga Huangzu. Pada saat ini, hati Yun Feng dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam, dan rasa bersalah atas kematian Mu Changhai. Meskipun Huangzu Yelian telah meninggal dan Royal Mercenary Group telah pergi, dia tidak akan menjadi yang teratas sampai keluarga Huangzu dihancurkan. Keluarga Huangzu adalah kanker dan penghalang tidak peduli seberapa kecil itu. Ini akan menjadi masalah kecuali jika itu benar-benar diberantas. Masuk akal untuk tidak meninggalkan masalah untuk diri sendiri. Yun Feng menjadi dingin.
Tidak ingin bermain trik dengan orang-orang itu lebih lama lagi, dia melambaikan tangannya dan meraih tongkatnya. Mata Huang Zufu melebar ketika dia melihat tongkat itu. Apakah kamu tidak takut bahwa sesuatu akan terjadi pada temanmu? Yun Feng mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan Huangzu. Yun Feng tiba-tiba melintas, meninggalkan bayangan kabur di belakangnya. Kecepatannya mengejutkan semua orang di keluarga Huangzu termasuk Huang Zufu. Yun Feng yang tak terhitung jumlahnya terbang dan mengambil tindakan di langit. Dia sangat mempesona. Kecepatan macam apa itu? Huang Zufu menyaksikan semuanya, terpana dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia tersentak ketakutan, karena Yun Feng tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa itu bodoh untuk memprovokasi dan menyerangnya. Dia tidak bisa lebih menyesal. Pada saat ini, menjaga keamanan keluarga Huangzu adalah prioritasnya. Yun Feng, tolong lepaskan kami. Aku, Huang Zufu, bersumpah bahwa kami tidak akan menyentuh temanmu atau membalas dendam padamu di masa depan. Tawa Yun Feng datang dari langit. Akhirnya, semua Yun Feng digabungkan menjadi satu orang yang berdiri di depan Huang Zufu. Wajahnya yang cantik tanpa ekspresi, dan mata hitamnya dipenuhi dengan rasa haus akan darah. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin memikat. Yun Feng, mohon ampun. Kami bisa melakukan apa saja untukmu selama kamu menyelamatkan nyawa kami. Huang Zufu menjadi patuh. Dia bisa meninggalkan harga dirinya dan keluhan dari masa lalu, selama keluarga Huangzu bisa tetap hidup. Kemudian, dia akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Yun Feng tertawa. Apakah Anda menganggap saya sebagai anak yang mudah tertipu, Tuan Huangzu? Aku tahu persis apa yang ada di pikiranmu. Hari ini, keluarga Huangzu akan menjadi persembahanku untuk jiwa temanku di dunia lain. Nada suara Yun Feng menjadi lebih keras dan lebih keras, sampai pada akhirnya, dia mengacungkan tongkatnya dengan gelombang, memicu area besar elemen api merah. Lapangan api. Semua orang berseru pada saat bersamaan. Elemen api merah telah menutupi rumah keluarga Huangzu tanpa meninggalkan celah. Api naik ke langit, dan ada elemen api brutal di mana-mana. Anggota keluarga Huangzu bahkan menghembuskan percikan api. Suhu tinggi menjadi tak tertahankan bagi banyak orang, yang pakaian, kulit, otot dan tulangnya terbakar berkeping-keping. Bangunan keluarga Huangzu, di bawah serangan elemen api yang merajalela, runtuh satu demi satu. Beberapa mencoba untuk melawan elemen api dengan energi pertempuran, tetapi seluruh tempat telah dipenuhi dengan elemen api jadi berapa lama mereka bisa bertahan. Selain itu, Yun Feng sudah mencapai level komandan. Bisakah mereka menahan apinya? Yun Feng tampaknya bertekad untuk menyiksa Huang Zufu. Elemen apinya menghindarinya dan menelan semua orang. Huang Zufu berdiri di sana, menyaksikan kesengsaraan keluarga Huangzu dan mendengarkan jeritan mereka yang menghancurkan. Ketika dia melihat bahwa anak-anak di sebelah Yun Feng dibakar menjadi abu oleh suhu tinggi juga, matanya menjadi benar-benar merah. Tuan Huangzu, bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Apakah Anda ingin menikmatinya lagi? Tanya Yun Feng sambil tersenyum. Di dalam Firefield, Huang Zufu adalah satu-satunya orang dari keluarga Huangzu yang tetap berdiri. Yang lain semua pergi. Manusia, bangunan, dan planet semuanya telah diliputi warna merah dan berubah menjadi abu. Betapa brutalnya, Yun Feng, kamu benar-benar wanita yang tidak berperasaan, geram Huang Zufu dengan mata merah. Siksaan terbesar bukanlah menghadapi kematian, tetapi menyaksikan orang-orang dan hal-hal yang dipedulikan dihancurkan tanpa bisa berbuat apa-apa. Ketika saudara laki-laki Xiao Jin dibunuh oleh putrimu yang baik, dia juga kesakitan. Apa yang putri Anda katakan? Itu persis apa yang ingin saya katakan kepada Anda sekarang. Pelacur dari keluarga Huangzu pantas mati. Petik 2. Huang Zufu tampak mengerikan. Segala sesuatu dari keluarga Huangzu hilang, meninggalkan dia sebagai pemimpin apa-apa. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mati? Yun Feng, kamu akan mendapatkan karmamu. Kamu akan. Huang Zufu meraung dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Karma Anda adalah teman Anda akan mati karena Anda. Orang yang rendah hati itu adalah yang pertama. Akan ada yang kedua, ketiga dan keempat segera. Petik 2. Bab 258, Kehancuran, 2. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Elemen api merah langsung mengikat Huang Zufu, yang meraung dan tertawa terbahak-bahak dan menjerit kesakitan.
Dia juga mengutuk Yun Feng sesekali. Aku mengutukmu. Terkutuklah kamu. Akhirnya, suara Huang Zufu hilang. Tubuhnya yang menghitam, atau apapun yang tersisa, jatuh ke tanah. Elemen api masih menyala, semakin mengecilkan ukuran tubuh. Kutukan jahat masih bergema di telinga Yun Feng. Dia dengan sungguh-sungguh mengayunkan tongkatnya. Menyumpahi, hehe, aku akan membunuh siapapun yang mencoba membunuh teman-temanku. Ketika Firefield hilang, rumah keluarga Huangzu telah rata dengan tanah. Itu telah sepenuhnya berubah bentuk. Dalam waktu singkat, semuanya telah terbakar menjadi abu. Oleh karena itu, keluarga Huangzu telah pergi dari Park City dan dunia ini. Yun Feng segera pergi ke penginapan tempat dia tinggal, hanya untuk menemukan 4 prajurit level 7 di kamar Mu Xiaojin. Dia melintas ke dalam ruangan dan mendekati mereka, mengangkat tinjunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka telah ditinju di dada sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa. Kemudian, keempatnya ambruk dan mati. Ada penyok di dada mereka. Hati mereka telah dihancurkan oleh penyok, menyebabkan kematian mereka. Mu Xiaojin masih tertidur lelap di tempat tidur. 4 prajurit level 7 telah berada di sini cukup lama. Mereka mencoba menyerangnya, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat mendekatinya. Dia sepertinya berada di balik perisai transparan yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata mereka ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Ketika mereka bingung tentang apa yang harus dilakukan dan berencana untuk mundur, Yun Feng kembali dan langsung membunuh mereka, menyelamatkan mereka dari waktu perlawanan. Yun Feng berjalan ke tempat tidur Mu Xiaojin. Menatap pipinya dan alisnya yang sedikit berkerut dalam mimpinya, Yun Feng tersenyum santai. Xiaojin, semoga mimpi indah. Aku akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Keesokan paginya, ketika Mu Xiaojin bangun, dia menemukan bahwa Yun Feng tertidur di kursi di sebelah tempat tidurnya. Dia dengan cepat menyenggolnya dan berkata, "Xiao Feng, bangun dan tidurlah di tempat tidurmu." Yun Feng membuka matanya dengan pusing. Melihat Mu Xiaojin sudah bangun, dia tersenyum senang, "Kamu sudah bangun. Apakah kamu tidur dengan nyenyak?" Mu Xiaojin mengangguk. "Aku selalu tidur nyenyak saat kau di sisiku. Kenapa kamu tidak tidur di tempat tidurmu?" Yun Feng tersenyum. Dia bangkit dan merentangkan tangannya. Karena tubuhnya terus dimodifikasi, dia membutuhkan lebih sedikit tidur. Tidak seperti orang biasa, dia hanya perlu tidur selama 2 atau 3 jam sehari untuk menjaga dirinya tetap berenergi. Melihat betapa kuatnya Yun Feng, Mu Xiaojin merasa lega. Mereka menyegarkan diri dan berjalan ke bawah bersama-sama. Ini adalah hari ketika para guru sekolah sihir masang akan membawa para siswa pergi. Begitu mereka memasuki sekolah sihir masang, mereka akan menjadi siswa resmi sekolah sihir. Ketika mereka sampai di alun-alun, mereka melihat 20 orang yang telah lulus ujian. Saat mereka berjalan mendekat, mereka melihat Mi Lingli dari kejauhan. Dia berdiri di tengah kerumunan, sama merendahkannya seperti biasanya. Siswa lain berbisik ketika mereka melihat Yun Feng. Beberapa yang lebih berani menyambutnya, dan dia membalas dengan temperamen yang baik. Keramahannya membuat siswa lain merasa bahwa dia mudah didekati. Mereka secara bertahap berkumpul di sekelilingnya dan berbicara dengannya. Mi Lingli berdiri di samping dan memperhatikan mereka dengan dingin, sebelum dia menoleh dengan dengusan menghina. Saya benar-benar ragu bahwa Mi Lingli adalah penyihir elemen ganda. Mengapa Anda jauh lebih kuat darinya jika Anda berdua penyihir elemen ganda? Petik 2. Aku pikir juga begitu. Lihat betapa bangganya dia. Mengapa dia merasa begitu baik tentang dirinya sendiri? Dia bukan satu-satunya penyihir elemen ganda. Jangan terlalu sombong. Siswa lain setuju. Yun Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mu Xiaojin, di sisi lain, tertawa dan diam-diam mengangkat ibu jarinya ke arah Yun Feng. Benar, apakah kamu mendengar berita itu? Keluarga Huangzu dari Park City dimusnahkan tadi malam. Siswa lain semua mendiskusikan masalah itu ketika mereka mendengarnya. Ya, orang pertama yang lewat hampir ketakutan setengah mati. Saya mendengar bahwa rumah keluarga Huangzu dibakar habis. Tidak ada yang tahu di mana anggota keluarga berada. Petik 2. Menurutmu di mana mereka bisa? Di akhirat? Tentu saja. Tak satu pun dari keluarga Huangzu yang layak. Mereka pantas mendapatkan apa yang terjadi pada mereka. Menurutmu siapa yang melakukannya? Mereka sangat tangguh. Meskipun saya tidak ada di sana untuk menyaksikannya, kedengarannya agak gila bagi saya.
Aku yakin itu pasti dilakukan oleh ahli yang tak tertandingi, seperti level 9. Yun Feng, bagaimana menurutmu? Seorang siswa bertanya pada Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Mu Xiaojin menjadi murung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Yun Feng dengan erat. Yun Feng menjawab sambil tersenyum. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin tebakanmu benar. Siswa lain terkekeh dan mengajukan spekulasi mereka sendiri. Pada saat ini, Mi Lingli mendekat dan menerobos para siswa. Beberapa dari mereka marah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak tahu, mengapa saya merasa bahwa Andalah yang melakukannya. Mi Lingli berjalan mendekat dan mengangkat dagunya. Dia setinggi Yun Feng, namun dia harus mengangkat dagunya untuk membuat dirinya terlihat lebih tinggi darinya. Yun Feng tersenyum. Sebelum dia mengatakan apa-apa, beberapa siswa lain sudah mulai membelanya. Mi Lingli, apa artinya itu? Itu hanya tuduhan yang tidak berdasar. Dinyatakan sebagai mahasiswa. Mi Lingli, di sisi lain, meliriknya dan berkata, apakah saya berbicara dengan Anda? Kamu, bocah itu tersipu karena marah dan Yun Feng tersenyum dan berkata, kamu mengklaim bahwa aku yang melakukannya. Apakah Anda punya bukti? Semua siswa lain bersorak untuknya. Jika Anda tidak memiliki bukti, maka Anda hanya seorang fitnah. Yun Feng adalah penyihir berelemen ganda sepertimu, namun dia jauh lebih baik darimu. Seorang gadis memandang Mi Lingli dengan sangat jijik. Penyihir berelemen ganda jarang terjadi dan menimbulkan rasa iri, namun siswa lain tidak terlalu menghormati Mi Lingli. Bukannya dia unik di seluruh dunia, jadi kenapa dia selalu sombong? Bab 259, Kehancuran 3. Saya punya alasan bagus untuk membuat pernyataan itu. Apa yang Anda tahu? Ekspresi Mi Lingli tetap tidak berubah. Dia tampaknya telah memperoleh bukti tentang apa yang dilakukan Yun Feng, dan menatapnya dengan provokatif. Satu-satunya penyihir di Park City adalah guru dari sekolah sihir masang dan kami. Tak satu pun dari guru adalah penyihir api. Beberapa siswa lain adalah penyihir api, tetapi mereka sangat lemah. Yun Feng, kau satu-satunya penyihir api yang cukup kuat. Siapa yang bisa melakukan itu kecuali kamu? Yun Feng tersenyum santai, dan siswa lain tenggelam dalam pikirannya, karena apa yang dikatakan Mi Lingli memang masuk akal. Yun Feng bertanya, Mi Lingli, apakah menurutmu aku mampu memusnahkan keluarga Huangzu dalam semalam? Yah, Mi Lingli terdiam sejenak. Yun Feng mengungkapkan dirinya sebagai penyihir level 6 selama tes. Jika dia adalah penyihir level 6, maka dia tidak mungkin menghancurkan keluarga Huangzu seperti itu. Dia harus menjadi ahli level 9 atau bahkan lebih kuat untuk melakukan itu. Mi Lingli menatap Yun Feng dari atas ke bawah. Tidak mungkin dia akan percaya bahwa Yun Feng adalah ahli level 9. Apa yang kamu bicarakan? Ted mendekat sambil tersenyum. Dia tertegun sejenak melihat Mi Lingli dan Yun Feng berdiri bersama. Hah? Apakah Anda terikat sebagai satu-satunya dua penyihir elemen ganda? Petik 2. Mi Lingli tersipu, dan Yun Feng tersenyum santai. Beberapa siswa lain mengumumkan, ikatan. Mi Lingli memfitnah Yun Feng. Ted mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Kedua penyihir elemen ganda ini tampaknya tidak terlalu dekat, dan juga tidak ingin menjadi dekat. Apa yang sedang terjadi? Ted mendatangi Mi Lingli dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, ini tentang apa yang terjadi pada keluarga Huangzu. Saya curiga dia yang melakukannya, kata Mi Lingli dengan suara rendah, dengan suaranya yang lebih rendah. Dia melirik Yun Feng, agak menyesali kecerobohannya. Ted menjadi cemberut setelah mendengar itu. Mi, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sama sepertimu, Yun Feng adalah siswa kelas 1 masang yang terhormat, namun kamu memfitnahnya. Apakah Yun Feng benar-benar mampu melakukan itu? Di masa depan, pikirkan sebelum Anda melakukan atau mengatakan apapun. Apa yang dikatakan Ted membuat Mi Lingli semakin malu. Siswa lain tidak bisa menahan tawa. Mi Lingli berkata, baiklah, dengan suara rendah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ted menatap Yun Feng. Dia sebenarnya juga bingung dengan kejadian itu, tapi dia tidak ingin ikut campur dengan apa yang dilakukan Yun Feng. Jika dia memaksakan pengekangan tradisional pada jenius seperti itu, dia mungkin akan menolak dengan sangat keras. Cukup, orang lain akan berada di sana untuk mengurus masalah ini. Tidak perlu membicarakan itu. Ted berjalan pergi tanpa tergesa-gesa setelah mengatakan itu.
Para siswa saling berbisik. Mi Lingli, tentu saja, berbalik dengan bangga dan berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Dia hampir tersandung dalam perjalanannya, tetapi ketika dia melihat ke belakang dengan marah, semua siswa berbicara satu sama lain dan tidak ada yang mengganggunya. Mi Lingli pergi. Sebagian besar dari 20 siswa baru tahun ini berada di pihak Yun Feng. Mereka tidak merasakan kesombongan penyihir elemen ganda dari Yun Feng, yang sederhana dan sopan, jadi mereka lebih suka tinggal bersamanya. Mi Lingli ditinggal sendirian, tapi dia tidak terlalu peduli. Segera, para guru sekolah sihir masang tiba. Mereka melakukan percakapan singkat tentang tragedi yang menimpa keluarga Huang Zu malam sebelumnya. Kemudian, setelah memastikan tidak ada siswa baru yang absen, mereka menganggukkan kepala. Ted mengumumkan dengan keras, "Ayo pergi." Mendengar itu, semua siswa agak bersemangat. Mereka berangkat ke sekolah sihir masang dan memulai perjalanan baru dalam hidup mereka. Mereka semua tampak bersemangat. Mu Xiaojin, di sisi lain, berdiri di samping Yun Feng dengan tenang. Yun Feng menunduk dan menatap Mu Xiaojin. "Xiaojin, Yun Seng, kakak laki-lakiku, juga ada di masang. Dia juga mengambil jurusan elemen air. Anda akan bertemu dengannya di sana." Petik 2. Mu Xiaojin mengangkat kepalanya dengan heran. "Kakakmu juga mengambil jurusan elemen air, Xiao Feng." Yun Feng mengangguk. "Ya, sudah 3 tahun sejak saya melihat kakak laki-laki saya. Dia akan sangat senang karena aku mendapat teman baru." Mu Xiaojin mengangguk senang dan memegang tangan Yun Feng lagi. Yun Feng juga memegang miliknya. Mulai hari ini, dia akan menjadi bagian dari keluarga Yun juga. Ted dan guru lainnya memimpin siswa keluar dari Park City. Setelah berjalan jauh, mereka semua berhenti. Ted mengeluarkan jimat giok dari sakunya. Yun Feng melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah giok transmisi suara. Jimat giok berkilauan untuk sementara waktu, dan kemudian sebuah suara keluar. "Apakah mereka semua di sini?" Ted tertawa. "Ya, kemarilah dengan cepat dan berhentilah bersikap sok." Jimat giok itu berkedip lagi. "Haha, mengerti. Kamu cerewet seperti biasa, orang tua." Petik 2. Semua siswa menajamkan telinga dan mendengarkan dengan ama. Mereka terkejut bahwa Ted disebut orang tua. Pria itu adalah kepala bagian kemahasiswaan. Bagaimana mungkin ada orang yang berani memanggilnya dengan begitu arogan? Setelah Ted mengeluarkan giok transmisi suara, semua guru menunggunya. Para siswa juga menahan napas dalam diam. Sesaat kemudian, Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke satu arah tertentu ke langit. Mu Xiaojin menarik lengannya dan bertanya, "Xiao Feng, ada apa?" Yun Feng menatap ke kejauhan di langit dan berkata dengan santai, "Segerombolan hal mendekat." Mu Xiaojin melebarkan matanya dengan cepat, tetapi yang lain tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Setelah beberapa saat, ketika segerombolan benda terlihat sebagai bintik hitam kecil, Ted akhirnya terkekeh. "Mereka akhirnya di sini." Mendengar apa yang dikatakan Ted, semua siswa menjulurkan kepala dan menonton, hanya untuk melihat selusin titik hitam menukik ke arah mereka. Saat bintik-bintik hitam itu mendekat, para siswa akhirnya dengan jelas melihat apa sebenarnya mereka. Mereka adalah kelelawar. Sekelompok kelelawar besar. Kawanan kelelawar coklat tua terbang ke arah para siswa, mengejutkan mereka semua. Mi Lingli juga agak terkejut. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Yun Feng tetap sama sekali tidak berubah, dia menggertakkan giginya dengan marah. Sungguh wanita yang sok. Bab 260, Kehancuran, 4. Yun Feng melihat kelelawar, yang merupakan sekelompok binatang ajaib yang dijinakkan. Di salah satu kelelawar besar berdiri seorang pria yang tampak agak liar dan tidak terkendali dengan semua janggutnya. Pakaiannya juga tidak bersih dan bergaya campuran. Pria yang berdiri di atas pemukul itu tertawa senang ketika melihat Ted. Kemudian, semua kelelawar terbang ke arahnya dan mendarat dengan mantap. Selusin kelelawar di belakangnya dengan patuh berdiri di tanah dengan mata tertutup. Orang tua, pria yang tidak terawat itu melompat dari kelelawar, berjalan ke Ted, dan memeluknya dengan hangat. Adapun guru-guru lain, pria itu hanya melirik mereka. Ted tertawa dan memperkenalkannya kepada para siswa. Dia adalah penjinak terkenal di sekolah sihir masang, bernama Deli. Anda bisa memanggilnya Paman Deli. Petik 2. Deli tertawa. Wajahnya yang penuh dengan janggut hampir tidak menakjubkan. Tamers adalah profesi yang terkenal dan populer.
Sangat tidak biasa bagi sekolah sihir untuk memiliki salah satunya. Sekolah sihir Masang pantas menjadi sekolah sihir terbaik di Kekaisaran Karan. Itu memiliki begitu banyak binatang ajaib sebagai tunggangan. Betapa joroknya. Mi Lingli meliriknya dan bergumam. Deli sepertinya tidak mendengarnya, atau setidaknya, dia tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya. Di sisi lain, Yun Feng berkata sambil tersenyum, Paman Deli. Deli melirik Yun Feng dengan mata berkilauan. Kamu pasti salah satu dari dua penyihir elemen ganda yang disebutkan Ted, kan? Yun Feng mengangguk. Baiklah, ini tentang waktu. Anda akan menaiki kelelawar dalam kelompok 2 orang. Kelelawar semua di bawah kendali Deli. Jangan khawatir. Di bawah instruksi Ted, para siswa segera dibagi menjadi 2 kelompok. Yun Feng tidak terburu-buru, karena Mu Xiaojin tetap berada di sisinya. 20 siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, tetapi Mi Lingli berdiri sendiri dengan canggung. Murid terakhir lebih baik mati daripada tinggal bersama Mi Lingli. Kamu, pergi dengan bocah itu. Deli tiba-tiba menunjuk ke Mu Xiaojin. Mata Yun Feng berkilauan, dan dia memeluk Mu Xiaojin lebih erat. Kami berada di grup yang sama. Deli tiba-tiba tertawa dan tersenyum aneh padanya. Kamu tidak tahu. Siswa terbaik dan terbaik kedua selalu dibagi dalam kelompok yang sama setiap tahun. Apa yang dikatakan Deli membuat Yun Feng dan Mi Lingli saling berpandangan. Mi Lingli tiba-tiba menoleh dengan jijik, dan Mu Xiaojin menatap Yun Feng dengan cemas. Yun Feng tersenyum padanya. Saya baik-baik saja. Anda bisa pergi bersamanya. Ini adalah aturan yang menjengkelkan, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Deli tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Mu Xiaojin mengangguk patuh. Dia sepenuhnya mempercayai Yun Feng, dan tahu bahwa dia 10 kali lebih kuat dari Mi Lingli. Dia melepaskan tangan Yun Feng dan berjalan ke murid laki-laki itu, sebelum dia kembali menatap Yun Feng. Baiklah, sekarang setelah Anda semua dalam kelompok, naiklah kelelawar. Potong, potong, teriak Deli. Semua guru melompat ke punggung kelelawar, sedangkan siswa merangkak di atas kelelawar dengan hati-hati. Mereka terlalu lemah untuk melompat ke atas kelelawar dengan mudah. Yun Feng, di sisi lain, menginjak dan naik ke punggung kelelawar dengan lincah. Mi Lingli tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya setelah melihat itu. Dia ingin naik dengan gesit, tetapi dia tidak lebih kuat dari siswa lain. Karena marah, dia menarik telinga kelelawar itu. Turunkan tubuhmu. Kelelawar yang ditarik oleh Mi Lingli tersentak dan berdiri. Mi Lingli ketakutan dan melangkah mundur. Melihat itu, Deli mengeluarkan suara aneh, membuat kelelawar itu menurunkan tubuhnya lagi. Yun Feng dengan dingin menatap Mi Lingli di punggung kelelawar. Mi Lingli dengan kikuk merangkak ke punggung kelelawar, sebelum dia bergumam, sombong sekali. Yun Feng mengabaikannya dan menatap Mu Xiaojin yang tidak jauh darinya. Dengan bantuan siswa laki-laki, dia berhasil mencapai punggung kelelawar juga, dan kembali menatap Yun Feng. Yun Feng tersenyum, mengisyaratkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Semua orang berdiri di atas punggung kelelawar dalam kelompok 2 orang, dan siap untuk pergi. Deli membuat suara aneh lainnya. Kemudian, selusin kelelawar bangkit dan mengepakkan sayapnya, bersiap untuk lepas landas. Mi Lingli dengan cepat meraih tulang belakang di punggung kelelawar. Melihat tanah yang semakin jauh dalam ketakutan, dia jatuh ke punggung kelelawar. Yun Feng, di sisi lain, berdiri dengan mantap, dan menertawakan kecanggungan Mi Lingli. Mi Lingli balas menatapnya. Yun Feng berhenti menatapnya dan menatap Mu Xiaojin, memastikan keselamatannya. Kelelawar terbang bersama dengan tertib dan teratur. Deli berdiri di depan kelelawar sebagai kapten, dan kelelawar lain di belakangnya dengan patuh mengikuti. Itu adalah pemandangan yang sangat indah ketika sekelompok kelelawar perlahan meluncur melintasi langit. Para siswa sebenarnya terbiasa dengan penerbangan dan mengatasi ketakutan mereka. Ada duri yang menonjol di punggung kelelawar yang mencegah mereka jatuh selama mereka memegangnya. Lagi pula, punggung kelelawar itu tidak kecil sama sekali, dan mereka bahkan bisa berjalan di atasnya. Banyak siswa dengan berani melihat ke bawah. Mereka belum pernah terbang sebelumnya. Perlahan-lahan, mereka berbisik satu sama lain dalam kegembiraan. Tidak seperti mereka, Yun Feng berdiri di sana dengan tenang dan melirik pemandangan di bawah, sementara dia diam-diam membandingkan kelelawar dengan Lan Yi. Kesenjangan mereka cukup besar. Lan Yi 5 kali lebih cepat dari kelelawar.
Mi Lingli mengatasi ketakutan awalnya juga, dan berdiri. Setelah melihat ekspresi alami Yun Feng, dia memandangnya dengan jijik lagi. Betapa udik yang munafik. Yun Feng menganggap kata-katanya omong kosong, dan tidak berdebat dengannya saat ini. Kelelawar terbang di langit, dan pemandangan yang dilihatnya berubah lagi dan lagi. Tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka telah menyeberang, tetapi mereka belum mencapai tujuan mereka setelah seharian penuh. Berapa jauh lagi kita harus pergi? Salah satu siswa hanya bisa bergumam. Dia kelaparan. Bab 261, Berjuang dulu, 1. Memang, saya sangat lapar, tambah siswa yang berada di kelelawar yang sama, dan menyentuh perutnya. Tidak ada yang mengira penerbangan akan memakan waktu begitu lama, jadi mereka tidak menyiapkan makanan apapun. Itu adalah kesalahan dalam penghakiman. Yun Feng tidak terlalu lapar. Dia tidak membutuhkan makanan atau air separah orang biasa. Tubuhnya tidak akan terpengaruh sama sekali dengan tidak makan. Mendengar keluhan itu, Mi Lingli tersenyum bangga dan mengeluarkan sepotong roti. Para siswa di kelelawar terdekat semuanya berseru, wadah penyimpanan. Mi Lingli tersenyum sombong. Bagaimana dengan wadah penyimpanan saya? Anda belum pernah melihatnya. Setelah itu, dia makan roti dengan bangga, seolah-olah dia mencoba membuat mereka marah. Para siswa di kelelawar terdekat semua marah melihat itu. Sementara Yun Feng hanya menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Betapa kekanak-kanakan. Mendengar bisikan Yun Feng, Mi Lingli membentak, apa katamu? Yun Feng perlahan menoleh dan melirik Mi Lingli. Kamu mendengarku. Apakah Anda ingin saya mengulanginya sendiri? Petik 2. Kamu? Mi Lingli meremas rotinya dengan keras, dan para siswa di dekatnya tidak bisa menahan tawa. Dia mendengus dan terus mengunyah rotinya. Para siswa yang lapar bahkan lebih lapar melihat dia makan. Tolong bertahan di sana, teman-teman. Kami akan tiba. Suara Ted membuat para siswa bersemangat. Mereka tiba. Fantastis. Setelah Ted mengatakan itu, kelelawar sepertinya melintasi penghalang tertentu. Yun Feng mendeteksi gelombang yang jelas di udara, yang menunjukkan adanya penghalang. Kemudian, dia melihat hutan yang gelap, dan sebuah menara yang memiliki puncak runcing di ujung lain hutan. Guru, hati-hati. Ted tiba-tiba meraung, membuat semua siswa gugup. Pada saat ini, kelelawar terbang di atas hutan yang gelap. Semua siswa ketakutan saat mereka melihat ke bawah ke hutan, seolah-olah itu adalah mulut besar yang akan menelan mereka seketika. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya, dan dengan tajam mendeteksi beberapa makhluk tak terukur di dalam hutan. Ketika kelelawar melintasi hutan, jelas ada kerusuhan di hutan. Ted dan guru-guru lainnya serius dan melepaskan kekuatan mental mereka, siap bertarung. Aura level Komandan Yun Feng mendorong ke arah hutan di bawah dan jatuh di atas hutan seperti penutup tebal. Makhluk-makhluk yang mendidih sesaat sebelumnya semuanya kehilangan momentum. Kelelawar terus terbang, dan segera sampai di tepi hutan. Ted dan para guru agak bingung, tetapi tidak berani santai sama sekali. Tidak sampai kelelawar dengan aman melintasi hutan, Ted bergumam dengan bingung, apa yang terjadi? Hutan ini luar biasa damai kali ini. Yun Feng tanpa tergesa-gesa menarik kekuatan mentalnya dan berdiri di atas punggung kelelawar dengan santai. Siswa lain lega melihat tidak ada yang terjadi. Mi Lingli mendengus dan berkata, tidak ada yang terjadi. Apakah seseorang menakuti mereka? Para siswa kelelawar di dekatnya semua mengalihkan pandangan mereka, tetapi mereka melihat Yun Feng, bukan Mi Lingli. Mi Lingli cukup malu. Kenapa kau menatapnya? Saya sedang berbicara tentang Tuan Ted, bukan dia. Meskipun para siswa tidak mengira itu Yun Feng, mereka semua memandangnya. Yun Feng tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyimpan hutan dalam pikirannya. Ada binatang ajaib yang sekuat dirinya di hutan. Kelelawar yang melintasi hutan menimbulkan diskusi panas di suatu tempat di hutan. Saudaraku, apakah Anda yakin bahwa aura barusan adalah level komandan? Seorang pria parubaya duduk dengan murung dan berpikir lama, sebelum dia mengangguk, ya. Auranya adalah level komandan, sama seperti milikku. Petik 2. Apakah ada penyihir di sekolah sihir masang yang mencapai level komandan? Tanya seorang pemuda bingung. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin, mungkin saja mereka menerima siswa yang jenius. Apa? Jenius lain. Mereka menyebabkan terlalu banyak masalah bagi kita. Seru pemuda itu, yang merasa ingin menangis. Pria parubaya itu agak geli juga.
Kau pikir aku menginginkan ini? Satu jenius sudah lebih dari cukup. Jika jenius lain datang, aku harus mati. Kakak, hidup kita tidak akan mudah sama sekali. Mengapa kita tidak bergerak? Pria muda itu mengajukan proposal untuk pindah, dan pria parubaya itu membentak, saya akan pindah jika saya bisa, tetapi kita tidak bisa, bukan? Pria muda itu menghela nafas dengan sangat menyesal, begitu pula pria parubaya itu. Mereka telah disiksa oleh seorang jenius selama bertahun-tahun. Jika seorang jenius baru datang, kehidupan binatang ajaib seperti mereka akan lebih menyedihkan. *****. Kelelawar akhirnya mendarat. Yun Feng melompat dari punggung kelelawar, dan melihat menara runcing berdiri di depannya. Ada juga beberapa bangunan lain di sekitar menara. Mereka mungkin adalah fasilitas sekolah sihir masang, tetapi mereka tidak begitu menarik perhatian seperti menara. Mu Xiaojin berjalan ke Yun Feng, sedangkan Mi Lingli menjaga jarak darinya seolah-olah dia adalah pembawa wabah. Yun Feng tidak terganggu sama sekali. Murid-murid lain semua turun tangan, dan menemukan bahwa mereka bukan satu-satunya murid baru di sini. Ada sekelompok orang lain yang sedang menunggu dan tampaknya tidak terlalu ramah. Salah satu dari mereka, yang bertubuh tinggi, membuka mulutnya dan berkata, orang-orang dari tempat kecil selalu menjadi beban. Apakah Anda tahu berapa banyak waktu yang kami buang karena kami harus menunggu Anda? Tak satu pun dari siswa yang datang dari Park City senang mendengarnya. Ted tersenyum dan berkata kepada guru-guru lain yang telah menunggunya. Memang benar kita terlambat. Guru-guru itu juga tersenyum, dan mengumpulkan para siswa. Semuanya berjumlah 100 siswa. Sekolah sihir masang memiliki 5 kantor penerimaan di Kekaisaran Karan, dan setiap kantor menerima 20 siswa, dengan jumlah total hingga 100 siswa. Tetap saja, itu tidak sebesar jumlah siswa yang diterima School of God of War di satu tempat. Bab 262, Berjuang Dulu, 2. Kami mungkin menerima lebih banyak siswa tahun ini daripada yang pernah kami lakukan, kata Ted sambil tersenyum. Baiklah, murid-murid yang terkasih, kalian akan menjadi murid resmi sekolah sihir masang mulai hari ini. Sebagai siswa sekolah sihir masang, kalian harus mematuhi peraturan sekolah. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun mengusir Anda jika Anda melanggar aturan. Apa yang dikatakan Ted membuat para siswa agak gelisah. Sangat sulit untuk diterima di sekolah sihir masang, tetapi seseorang selalu dapat mendaftar untuk ujian lain jika tidak diterima. Namun, jika seseorang diusir, tidak mungkin untuk kembali. Siswa terbaik dari setiap tempat, silakan maju, kata salah satu guru. Mendengar itu, Yun Feng melangkah maju, begitu pula 4 siswa lainnya. Mereka semua saling memandang secara kompetitif, tidak berencana untuk mengakui bahwa yang lain lebih kuat. Mi Lingli berdiri di tengah kerumunan, menggertakkan giginya dan menatap punggung Yun Feng. Dia seharusnya menjadi siswa terbaik. Dia. Para guru mengamati kelima siswa dan mengangguk puas. Siswa lain mungkin pergi bersama guru, tetapi 5 siswa ini akan tetap tinggal. Yun Feng tersenyum pada Mu Xiaojin, dan berkata padanya bahwa dia akan mencarinya nanti. Mu Xiaojin mengangguk dan pergi bersama para guru. Kelima siswa yang diminta diam-diam saling mengamati. Yun Feng tidak mengamati siapapun. Dia hanya berdiri di samping dan membiarkan orang lain memeriksanya. Pada saat ini, Ted mendekat dan berkata sambil tersenyum, aku sudah melihat nilaimu. Yun Feng adalah yang paling terkemuka. Dia sudah menjadi penyihir level 6. Yang lebih mencengangkan lagi, dia adalah penyihir berelemen ganda. 4 siswa lainnya semua memandang Yun Feng, dan dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pria jangkung, yang telah berbicara sebelumnya, adalah salah satu dari 5 siswa terbaik, dan berkomentar, meskipun penyihir elemen ganda jarang, tidak semuanya membuat pencapaian besar. Penyihir elemen tunggal jauh lebih mungkin untuk menjadi sukses. Petik 2. 3 siswa lainnya mengangguk. Yun Feng tersenyum lagi, dan tetap diam. Melihat itu, Ted terkekeh dan membuka mulutnya lagi. Siswa yang terkasih, sebagai siswa terbaik dari tempat kalian, kalian memiliki hak istimewa di sekolah sihir masang. Simpan. Ted mengeluarkan beberapa biji kristal, yang mengejutkan para siswa dan membuat mereka terengah-engah. Yun Feng pura-pura kaget juga. Dia tidak ingin tampil terlalu istimewa. Biji tingkat menengah ini adalah hadiah kami untuk siswa terbaik. Simpan saja. Ted menyerahkan biji tingkat menengah kepada mereka. 4 siswa lainnya semuanya tampak bersemangat ketika mereka menerima biji.
Yun Feng menimbang miliknya di tangannya, dan menemukan bahwa itu cukup berkualitas tinggi. Sekolah sihir masang benar-benar murah hati kepada siswa terbaik. Oke, saya harap Anda semua akan memiliki pertunjukan yang luar biasa. Aku sangat memikirkanmu. Ted menyemangati mereka dengan senyuman, dan Yun Feng menghela nafas dalam hatinya. Itu hanya biji tingkat menengah, tapi tidak apa-apa. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah memberikan hadiah, Ted membawa 5 siswa pergi. Siswa lain sedang mendiskusikan sesuatu bersama-sama, dan Yun Feng tidak menyela. Dia hanya mengamati sekolah sihir masang dengan tenang. Itu memiliki semua infrastruktur yang diperlukan, dan jelas sudah ada sejak lama. Ketika Yun Feng melihat menara runcing, dia tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Ted, untuk apa menara itu?" Ted tertawa. "Kamu akan tahu jawabannya cepat atau lambat. Pergi makan sesuatu sekarang. Ini adalah lencana asrama Anda. Simpan saja." Menerima lencana asramanya, Yun Feng bingung. Jadi, mereka telah ditugaskan ke asrama. Dia telah merencanakan untuk tinggal bersama dengan Mu Xiaojin, tetapi sepertinya tidak mungkin sekarang. Yun Feng tidak lapar, jadi dia hanya pergi ke gedung asrama. Di lantai pertama, dia melihat poster besar di dinding, di mana lantai dan nomor kamar dari 100 siswa baru terdaftar. Yun Feng mencari dan segera menemukan lantai dan nomor kamar Mu Xiaojin. Mu Xiaojin berada di lantai 3, sedangkan dia di lantai 5. Mereka agak jauh. Dia tidak tahu apakah Mu Xiaojin telah kembali, tetapi dia memutuskan untuk mengunjunginya. Asrama itu seperti kastil kuno dan berisi banyak lantai. Yun Feng telah bertemu banyak orang pada saat dia mencapai lantai 3. Ada penyihir di mana-mana dengan kelas dan kekuatan yang berbeda. Yang terkuat dari mereka adalah level 7, tetapi dia tampaknya adalah siswa lama. Yang lainnya kebanyakan level 3 dan level 4. Yun Feng bertemu puluhan dari mereka. Tak satu pun dari mereka mengambil jurusan terang atau gelap. Seperti yang dia duga, kedua elemen itu sangat istimewa, dan hanya sedikit penyihir yang menguasainya bahkan di sekolah sihir masang yang memiliki banyak penyihir. Yun Feng datang ke lantai 3 dan mengetuk. Segera, seseorang membuka pintu dan bertanya kepada Yun Feng dengan sopan, "Siapa yang kamu cari? Apakah Mu Xiaojin ada di dalam?" Orang yang menjawab pintu berpikir sejenak dan membuka pintu. "Ya, masuklah." Yun Feng mengangguk. Orang yang membukakan pintu adalah penyihir level 4, dan sepertinya bukan murid baru. Yun Feng masuk sambil tersenyum, dan melihat Mu Xiaojin duduk di tempat tidurnya dengan linglung. Dia berdiri dan melompat ke arahnya saat dia melihatnya. "Xiao Feng." Mu Xiaojin dan gadis yang membukakan pintu adalah satu-satunya siswa di ruangan itu. Yun Feng memeriksa kamar, dan menemukan bahwa ada 4 tempat tidur. Setiap penghuni memiliki tempat tidur yang nyaman dan meja besar, dan ruangan itu tidak ramai sama sekali. Asramanya sendiri mungkin akan serupa. Yun Feng menyentuh wajah Mu Xiaojin dan duduk bersamanya. Mu Xiaojin membawa koper kecil bersamanya. Tidak ada apa-apa kecuali beberapa pakaian. "Apakah kamu lapar? Ayo ambil makanan sekarang," kata Yun Feng dengan lembut. Mu Xiaojin mengangguk. Dia memang agak lapar, tapi dia tetap tinggal di asramanya, takut Yun Feng tidak bisa menemukannya. Dia melihat lencana Yun Feng dan bertanya, "Di mana asramamu?" Yun Feng melihat lencananya. "Aku di lantai 5, kamar 573. "Apa, Anda berada di kamar 573? Gadis yang membukakan pintu tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Feng dengan kaget, menghentikan apa yang dia lakukan. Yun Feng mengangguk. "Ya, apakah ada yang salah?" Gadis itu menggelengkan kepalanya setelah waktu yang lama. "Tidak, tidak ada yang salah. Apakah Anda tidak akan menggigit? Anda harus pergi sekarang, atau tidak akan ada makanan enak yang tersisa." Bab 263, Berjuang Dulu 3. Yun Feng menatapnya dengan curiga dan kemudian membawa Mu Xiaojin keluar. Ketika pintu ditutup, gadis di dalam asrama menepuk dadanya dan berkata, "Ya dewa. Dia harus hidup dengan monster itu. Cek, cek, dia akan sangat menderita." Yun Feng menyeret Mu Xiaojin sampai ke kafetaria. Masih banyak orang di kafetaria ketika mereka tiba. Kebebasan dihormati di sekolah sihir masang, dan para siswa tampak sangat tidak terkendali. Mereka memiliki beberapa makanan di kafetaria, dan kemudian kembali. Ketika mereka datang ke gedung asrama, Yun Feng melihat seorang pria kurus dan tinggi berdiri di depannya.
Yun Feng tiba-tiba melepaskan tangan Mu Xiaojin, dan melompat ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Kakak laki-laki, teriak Yun Feng penuh semangat. Pria kurus dan tinggi itu tiba-tiba berbalik, dan sedikit bingung melihat Yun Feng, tetapi segera, dia mengenalinya. Dia membuka tangannya dan menahan gadis itu di antara mereka, sebelum dia dengan mudah mengangkatnya dengan tangannya yang besar. Kakak, turunkan aku. Yun Feng tersipu. Banyak orang di sekitarnya memandangnya dan saudara laki-lakinya. Melihat dia agak malu, Yun Feng menurunkannya. Dia memeriksa dan mengamati wajahnya lagi dan lagi. Sudah 3 tahun. Anda telah tumbuh banyak, Feng. Aku hampir tidak mengenalimu. Yun Feng menyeringai. Itu tidak mungkin. Tidak peduli bagaimana saya berubah, Anda akan selalu dapat mengenali saya, kakak. Petik 2. Yun Feng tersenyum penuh kasih, dengan wajah tampan yang sama dengan yang dia miliki 3 tahun sebelumnya. Yun Feng mendeteksi kekuatan Yun Feng saat ini, dan mengerutkan kening. Kakak, kamu. Yun Feng menyelanya, dan menatap Mu Xiaojin, yang berdiri dengan gelisah di kejauhan, sebelum dia bertanya, Feng, apakah kamu mengenalnya? Dia sudah menatap kita. Yun Feng melihat ke belakang dan melihat Mu Xiaojin. Dia hampir melupakannya. Dia dengan cepat pergi ke Mu Xiaojin dan menariknya mendekat. Berdiri di depan Yun Feng, Mu Xiaojin tersipu begitu keras hingga pipinya seperti apel merah. Kakak, ini sahabatku, Mu Xiaojin. Banyak yang telah terjadi padanya. Aku akan memberitahumu nanti. Secara keseluruhan, dia adalah saudara perempuan bagiku, jadi dia juga saudara perempuanmu, kakak. Yun Feng tertegun sejenak, lalu menatap Mu Xiaojin. Jelas bahwa saudara perempuannya telah menemukan dia saudara perempuan lain selama 3 tahun terakhir. Melihat wajah imut Mu Xiaojin yang merah dan canggung, Yun Feng tersenyum lembut. Xiaojin, kamu bisa memanggilku kakak jika kamu tidak keberatan. Mu Xiaojin tersipu lagi, dan menatap Yun Feng dengan malu-malu. Kakak Yun Feng. Yun Feng tertawa. Xiaojin sedang malu. Mu Xiaojin memelototi Yun Feng, dan Yun Feng juga tersenyum lembut dan mengelus kepala Yun Feng. Pergilah istirahat yang baik. Aku akan kembali untukmu besok. Yun Feng menatap Yun Feng dengan cemas. Ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tapi itu bukan saat yang tepat. Dia akan menunggu sampai hari berikutnya. Dia mengangguk dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Yun Feng. Mu Xiaojin menatap punggung Yun Feng untuk waktu yang lama saat dia pergi. Xiaojin, ayo pergi, kata Yun Feng. Mu Xiaojin kembali ke dirinya sendiri dan tersipu lebih keras. Dia mengikuti Yun Feng ke gedung asrama. Yun Feng mengirim Mu Xiaojin kembali ke kamarnya, hanya untuk menemukan bahwa Mi Lingli juga ada di sana. Melihat Yun Feng memasuki ruangan, Mi Lingli berpikir bahwa Yun Feng adalah teman sekamarnya juga, dan bergumam, sungguh malang. Yun Feng, bagaimanapun, mencibir dan berkata kepada Mu Xiaojin, Xiaojin, jika ada yang jahat padamu, beritahu aku. Aku akan membuat mereka menyesal. Mu Xiaojin mengangguk keras, dan wajah Mi Lingli memerah. Dia pergi dan memikirkan urusannya sendiri. Baru setelah Mu Xiaojin tenang, Yun Feng akhirnya pergi ke lantai 5. Agak mengecewakan bahwa Xiaojin tinggal bersama Mi Lingli. Yun Feng mulai merasakan sakit kepala dan berharap Mi Lingli menjadi pintar. Jika wanita itu menggertak Xiaojin, dia akan memberinya pelajaran yang bagus. Di lantai 5, Yun Feng terus berjalan ke depan. Banyak orang di jalan memandangnya dengan ekspresi aneh, membuatnya agak tidak nyaman. Saat dia masuk lebih dalam dan lebih dalam, orang-orang di jalannya bahkan tampak siap untuk menikmati drama yang bagus. Dia akhirnya mencapai kamar 573, yang berada di ujung koridor. Dia menemukan bahwa tidak ada kamar di sebelahnya. Bahkan kamar terdekat pun sangat jauh, seolah-olah itu adalah area terlarang. Yun Feng mengerutkan kening. Mengingat bagaimana para siswa itu memandangnya dalam perjalanan ke sini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia siap menghadapi apapun. Mungkinkah ada ular atau harimau di dalam ruangan? Apa yang harus ditakuti? Yun Feng tanpa takut memutar kenop pintu, membuka kamar 573, dan berjalan ke dalamnya. Ketika pintu ditutup lagi, para siswa di ruangan lain semua mengintip ke ruangan itu. Seorang siswa baru telah ditugaskan ke kamar 573. Mengapa para guru membencinya? Siapa tahu, sungguh sial baginya untuk dikirim ke kamar 573.
Petik 2. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan monster itu padanya. Siswa terakhir yang meninggalkan kamar 573 didiagnosis menderita skizofrenia, kan? Para siswa saling berbisik, dan kemudian menutup pintu mereka. Pintu kamar 573 tertanam sendirian di dinding, tanpa kamar lain di kedua sisinya. Itu agak menyeramkan. Setelah Yun Feng membuka pintu dan masuk, dia menemukan bahwa kamar 573 tidak seperti kamar lainnya, atau setidaknya kamar Mu Xiaojin. Tidak ada 4 tempat tidur, hanya 2. Tidak ada cahaya di ruangan itu juga. Dalam kegelapan, Yun Feng melangkah dengan hati-hati, dan tiba-tiba mendengar suara dari kegelapan. Apakah kamu penyihir elemen ganda bernama Yun Feng? Yun Feng berhenti dan melihat ke sudut dalam kegelapan, di mana sebuah lilin berkilauan dan menerangi seluruh ruangan. Dia akhirnya bisa melihat gambaran lengkap ruangan itu. Ada banyak ruang terbuka di ruangan itu. Itu jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Bab 264, Berjuang dulu, 4. Jika kamu akan tinggal bersamaku, ayo kita bertarung dulu. Bahkan sebelum Yun Feng mengetahui siapa orang itu, dan ketika matanya terbiasa dengan sinar yang menyilaukan, dia dengan tajam memperhatikan perubahan halus dalam aliran udara. Dia secara naluriah melompat, dan melihat seorang gadis yang bahkan lebih tinggi darinya berdiri di tempatnya beberapa saat sebelumnya. Gadis itu masih sangat muda, sepertinya berusia sekitar 18 tahun. Dia memiliki wajah yang menyenangkan, dan matanya yang besar membawa getaran yang memikat. Ada tahi lalat merah di antara alisnya, yang menambahkan aura eksentrik ke wajahnya yang cantik. Gadis itu mengamati Yun Feng sebentar sebelum tertawa dengan suara rendah. Kecantikanmu telah lulus ujianku. Dodge itu juga cukup cepat. Aku ingin tahu tentang keahlianmu dalam sihir. Tatapan gadis itu agak kasar, dan membuat Yun Feng tidak nyaman, seolah-olah semuanya telah dilihat. Gadis itu mengulurkan jarinya dan perlahan menyentuh dagunya. Jarinya sempit dan panjang, sama seperti dirinya. Dia adalah wanita cantik yang tidak kalah menarik dari Yun Feng. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin bertarung, ayo pergi ke tempat yang lebih baik. Kata Yun Feng. Gadis itu tertawa kecil ketika mendengar itu, dan mengangguk. Mempertimbangkan keadaan sebelum Anda melakukan apapun. Kamu bukan orang yang ceroboh. Petik 2. Yun Feng mengerutkan alisnya. Dia hanya mengatakan satu kalimat. Mengapa dia merasa seperti dia telah dilihat? Gadis itu kemudian berbicara lagi, mengernyit berarti hatimu sedang bermasalah. Anda memiliki banyak kekhawatiran. Petik 2. Yun Feng tanpa ekspresi menatap gadis itu, marah. Jangan mengintip ke dalam hati orang lain tanpa alasan yang bagus. Gadis itu terkikik dan perlahan mengulurkan tangannya, di mana sebuah bola bercahaya tiba-tiba muncul. Cahaya dari bola memancarkan perasaan hangat dan nyaman. Bibir gadis itu melengkung. Ini sambutan hangatku, Nira. Setelah gadis itu mengatakan itu, bola bercahaya di tangannya tiba-tiba melesat ke arah wajah Yun Feng seperti bom atom. Itu hancur seperti bola besi, dengan seberkas cahaya berkilauan di belakangnya. Gadis itu menyipitkan matanya karena cahaya yang menyilaukan, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat Yun Feng masih berdiri di tempatnya, dengan lengan diluruskan. Di dalam tangannya ada bola ringan yang baru saja dilemparkan gadis itu. Yun Feng agak marah. Diprovokasi lagi dan lagi oleh seseorang yang menganalisisnya berdasarkan setiap gerakan kecilnya tidak terasa enak. Rasanya tidak enak sama sekali. Yun Feng dengan dingin menggenggam bola yang berkilauan itu. Melihat itu, gadis itu tidak marah sama sekali. Dia hanya tertawa kecil. Kamu tidak segera melawan. Sepertinya kamu memiliki hati yang baik. Yun Feng merasa seperti dia telah dilihat lagi. Dia meremas dan meledakkan bola cahaya di tangannya. Itu bersinar dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Yun Feng menatapnya dengan dingin. Apakah kamu sudah selesai? Gadis itu menurunkan pandangannya. Kamu tetap tenang setelah diprovokasi, yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tenang dan stabil yang tidak mudah diliputi amarah. Yun Feng agak suram. Dia merasa bahwa dia telah menjadi telanjang dan tak berdaya di depan gadis itu, yang telah benar-benar melihatnya. Gadis itu terkekeh lagi, kamu telah menolak mantra level 8 dengan begitu mudah. Sepertinya sambutanku tidak cukup hangat. Yun Feng langsung merasa bahwa elemen sihir melonjak gila-gilaan di udara. Gadis itu mengangkat kepalanya lagi, dengan bola ringan lain di tangannya. Kepadatan unsurnya 10 kali lebih tinggi dari bola sebelumnya.
Yun Feng menatap bola cahaya dengan dingin, menyadari bahwa gadis itu adalah penyihir level komandan seperti dirinya. Kalau begitu izinkan aku menyambutmu lagi. Kali ini, aku benar-benar tulus. Gadis itu tersenyum menawan, dan tahi lalat di antara alisnya juga tampak berkilauan. Dia melemparkan bola ringan lainnya, yang terbang ke arah Yun Feng seperti bola meriam. Yun Feng merasa seperti bola cahaya akan memakannya dengan kecemerlangannya yang mempesona. Dia mundur selusin langkah dengan cepat, dan tidak berani menahan diri sama sekali. Wanita itu gila, sangat. Perisai bumi. Yun Feng meraung, membangun perisai elemen bumi di depan dirinya. Namun, bola cahaya itu berubah ketika jaraknya belasan meter. Yun Feng melebarkan matanya, dan melangkah mundur beberapa meter saat Earth Shield muncul. Pada saat yang sama, perisai bumi ditembus oleh tombak panjang yang berkilauan. Bagian tengah Earth Shield tertusuk oleh tombak berkilauan, yang ujungnya melesat ke tanah. Bam! Perisai bumi dan tombak yang berkilauan menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi kabut kuning dan putih. Yun Feng berdiri tidak jauh dari gadis itu dan menatapnya tanpa ekspresi. Gadis itu akhirnya tersenyum ramah, dan kemudian berjalan maju ke Yun Feng. Gadis itu mengulurkan tangannya dengan senyum penghargaan di wajahnya. Saya Kulanyi, jurusan elemen cahaya di sekolah sihir masang. Selamat datang, Yun Feng. Petik 2. Yun Feng tertegun sejenak. Kulanyi terkekeh padanya lagi. Apakah kamu terkejut bahwa aku adalah penyihir dengan jurusan ringan? Yun Feng mengulurkan tangannya dan memegang tangan gadis itu. Segera, dia mendeteksi aliran energi vitalitas yang kuat mengalir dari tangan gadis itu ke tubuhnya. Dia terkekeh, saya Yun Feng, seorang siswa pemula. Kulanyi tertawa. Kamu terlalu rendah hati, bukan, Feng Feng? Yun Feng hampir merinding karena cara Kulanyi memanggilnya. Kulanyi adalah penyihir langka yang mengambil jurusan cahaya, dan dia sekuat dirinya. Meskipun Kulanyi tampak lebih tua, dia masih sangat berbakat. Kamu sangat pandai berteman, kan? Yun Feng menggodanya. Dia pergi ke tempat tidurnya dan membongkar barang-barangnya. Kulanyi mengikutinya dan membantunya. Yun Feng tidak benar-benar ingin dia membantu, tetapi tampaknya sangat sulit untuk menolak antusiasmenya. Bab 265, Aturan Belajar 1. Hei, apakah ini warna favoritmu, Feng Feng? Tanya Kulanyi, memegang celana dalam Yun Feng. Yun Feng tersipu dan mengambilnya darinya. Biarkan aku mengurus barang-barangku sendiri. Terima kasih untuk bantuannya. Kulanyi terkekeh dan minggir seperti yang diinstruksikan. Kamu sangat mudah malu, bukan? Yun Feng tidak menjawab. Dia tidak punya banyak barang, dan segera membongkar semuanya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Kulanyi menatapnya sambil bersandar di meja. Dia melihat sekeliling dan bertanya, mengapa hanya ada 2 siswa di asrama ini? Kulanyi mengangkat alisnya dan menatap Yun Feng. Tahi lalat di antara alisnya tampak semakin cerah. Dia mendekati Yun Feng dan tidak berbicara dengan suara rendah sampai dia datang ke sisi Yun Feng. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Yun Feng mengangkat alisnya dengan curiga. Apa yang harus dia ketahui? Kulanyi terkikik dan menunjuk dirinya sendiri. Karena aku, tidak ada yang berani berbagi kamar dengan saya kecuali Anda. Petik 2. Yun Feng merasa bahwa awan gelap tumbuh tepat di atas kepalanya. Dia memandang Kulanyi dan bertanya, apalagi yang telah kamu lakukan kecuali kegilaan tadi? Kulanyi melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Saya telah melakukan banyak hal. Anda akan tahu tentang mereka cepat atau lambat, Feng Feng. Yun Feng tertawa. Dia telah melihat berbagai macam orang. Sementara perilaku Kulanyi agak membingungkan, dia tampaknya bukan orang jahat, dan caranya menyapa sangat istimewa. Yun Feng percaya bahwa dia akan belajar banyak jika dia hidup dengan seorang jenius yang berbakat seperti dirinya. Selain itu, teman sekamarnya mengambil jurusan cahaya, dan mungkin mengenal penyihir yang mengambil jurusan kegelapan. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan berbaring di tempat tidurnya, yang lembut dan elastis. Dia perlahan menutup matanya. Keesokan harinya, hidupnya sebagai seorang mahasiswa akan resmi dimulai. Dia belum yakin apa yang bisa dia dapatkan dari sekolah sihir masang. Kulanyi terkejut melihat Yun Feng berbaring di tempat tidur. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak akan pindah? Yun Feng tanpa tergesa-gesa membuka matanya dan melirik Kulanyi. Untuk beberapa alasan,
tahi lalat merahnya selalu menarik perhatian Yun Feng. Mengapa saya harus? Anda bukan binatang buas. Aku tidak takut padamu. Kulanyi berdiri di sana, tercengang, seolah-olah sulit baginya untuk memahami apa yang dikatakan Yun Feng. Yun Feng kemudian menutup matanya dan beristirahat lagi. Kulanyi berdiri di sana untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya tersenyum. Dia menatap mata tertutup Yun Feng untuk waktu yang lama, dan menemukan teman sekamar barunya agak menarik. Malam berlalu begitu saja. Yun Feng tidur nyenyak, hanya membuka matanya saat sinar matahari memeluknya. Dia bangkit dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa Kulanyi benar-benar terbenam di bawah sinar matahari seolah-olah dia adalah kepompong yang bersinar. Dia agak heran. Dia belum pernah melihat penyihir elemen cahaya sebelumnya. Apakah gadis itu entitas yang bersinar? Kulanyi membuka matanya dengan kemalasan di seluruh wajahnya. Dia seperti peri yang baru saja bangun dari kepompong raksasa. Tahi lalatnya tampak lebih merah dan lebih menarik dari sebelumnya. Yun Feng dengan santai mengalihkan pandangannya, dan Kulanyi tersenyum padanya. Feng Feng, selamat pagi. Yun Feng mengucapkan selamat pagi kembali, dan segera menyegarkan diri. Setelah selesai, dia menemukan bahwa Kulanyi masih di tempat tidurnya. Kenapa kamu tidak bangun? Tanya Yun Feng. Kulanyi berbaring di lengannya tanpa tergesa-gesa. Pakaiannya tidak sepenuhnya menutupi dirinya, dan memperlihatkan bahu telanjangnya. Feng Feng, kamu tidak mengetahui peraturan sekolah sihir masang, kan? Mereka agak rumit. Biarkan orang tua memberitahu mereka kepada Anda. Aku akan tidur lebih lama lagi. Bicara denganmu nanti. Setelah itu, Kulanyi berbaring di tempat tidurnya lagi. Yun Feng berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Yun Feng baru saja membuka pintu ketika dia melihat Mu Xiaojin berdiri di koridor. Dia cukup terkejut melihatnya. Mu Xiaojin dengan senang hati berjalan ke Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Dia hendak memegang tangan Mu Xiaojin dan pergi, ketika sebuah suara datang dari belakangnya. Feng Feng telah meninggalkanku demi pacar baru. Mu Xiaojin segera melihat ke sumber suara, hanya untuk melihat Kulanyi, yang pakaiannya masih acak-acakan, di pintu. Dia tersipu, dan merasa canggung meskipun dia seorang gadis juga. Yun Feng tiba-tiba berbalik, dan menatap mata Kulanyi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengaum. Kenapa wanita itu harus membuat semuanya jadi aneh? Saya tidak berbicara omong kosong, itu kebenaran. Kulanyi menatap Yun Feng sambil tersenyum, bibir merahnya melengkung. Yun Feng lebih suka tidak berbicara dengannya. Dia menarik Mu Xiaojin pergi, dan Mu Xiaojin mau tidak mau bertanya dengan suara rendah dengan rasa ingin tahu, Xiao Feng, siapa dia? Dia sangat cantik. Mata Yun Feng berkedut. Dia cabul. Abaikan saja dia. Mu Xiaojin sedikit terkejut, dan mau tidak mau melihat ke belakang. Kulanyi masih menatap Yun Feng dari pintu. Tidak ada yang tahu apa yang dilihatnya. Mu Xiaojin berbalik dan berkata dengan suara rendah, Xiao Feng, dia masih melihatmu. Yun Feng mendengus dan dengan cepat membawa Mu Xiaojin ke bawah. Sungguh teman sekamar yang luar biasa. Mereka dengan cepat meninggalkan gedung asrama, dan melihat para siswi baru berkumpul. Melihat Yun Feng dan Mu Xiaojin, salah satu gadis berteriak, Yun Feng, berkumpul di sini. Yun Feng bergabung dengan mereka dengan Mu Xiaojin. Ketika mereka melihat Mi Lingli, Yun Feng bertanya dengan suara rendah, apakah dia menggertakmu? Mu Xiaojin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Yun Feng juga tersenyum. Segera, anak laki-laki berjalan ke sana juga. Ketika 100 siswa berkumpul, mereka menunggu dan mengobrol satu sama lain dalam kelompok yang lebih kecil. Aku dengar ada beberapa selebriti di sekolah sihir masang. Aku juga pernah mendengarnya. Saya juga mengetahui bahwa ada peringkat di sekolah sihir masang. Sebuah kontes diadakan 2 kali setahun untuk memperbarui peringkat, tetapi siswa teratas di peringkat tidak pernah berubah. Dari mana kamu belajar itu? Apakah itu benar? Lalu apakah Anda mengetahui peringkat saat ini? Petik 2.